Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah sampai di bulan yang mana bulan ini adalah bulan yang kita rindu-rindukan, bulan yang kita damba-dambakan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Dimulai dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampailah pada saat bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelang bulan Ramadan, tak jarang akan tetapi sering kita dengarkan bahwa suatu ungkapan pada saat bulan Ramadan para setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan hadis sahih Al-Bukhari yang berbunyikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat bulan Ramadan, para setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tersebut, kita mendapatkan pembagian 3 kalimat dan 3 penjelasan. Kalimat pertama yaitu pada saat bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dibelenggunya setan saat bulan Ramadan, kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam, lebih mudah untuk menjalankan amalan-amalan soleh, lebih mudah untuk meningkatkan kebaikan kita, lebih mudah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam keburukan ialah terjerumus ke dalam kemaksiatan dan terjerumus ke dalam hawa nafsu keburukan ialah terhadap setan itu. Lantas, mengapa pada saat bulan Ramadan masih ada orang yang melakukan kemaksiatan, padahal para setan telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud dengan para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat bulan Ramadan ialah bukan secara harfiah para setan dibelenggu menggunakan rantai besi, akan tetapi itu hanyalah sebuah kiasan. Pada saat bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin, menjaga kaum muslimin dari perbuatan kemaksiatan dan membuat kaum muslimin dan umat muslim lebih mudah untuk menjalankan kebaikan, lebih mudah untuk dekat kepada Allah. Pada saat bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat untuk umat muslim agar lebih mudah untuk menjalankan kebaikan. Karena dengan meningkatnya suatu kebaikan, dengan meningkatnya suatu ketakwaan dan keimanan kita, maka akan otomatis hawa nafsu tertekan, dan pada saat itulah celah-celah keburukan tertutup sehingga para setan tidak dapat menggoda manusia. Dan dari sinilah dilukiskan bahwa pada saat bulan Ramadan para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu surga dibuka sedangkan pintu-pintu neraka ditutup. Lalu mengenai orang-orang yang masih melakukan kemaksiatan pada saat bulan Ramadan, itu berarti mereka masih merespon keburukan yang dibisikkan oleh setan. Untuk mengetahui dan untuk memahami mengapa masih ada orang yang melakukan kemaksiatan pada saat bulan Ramadan, kita dengarkan firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh orang yang beriman, menyeru kepada seluruh kaum muslimin yang beriman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan yang mana imannya kuat, yang imannya lemah. Tapi Allah menyuruh kepada semua orang yang beriman. Pada saat bulan Ramadan, yang dekat dengan Allah akan semakin dekat kepada Allah, dan yang jauh juga akan semakin dekat kepada Allah. Pada saat bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan rahmat kepada seluruh umat Islam agar mereka lebih beriman kepada Allah, lebih mudah untuk menjalankan amalan-amalan soleh. Akan tetapi rahmat itu, jaminan rahmat itu hanya diberikan pada permulaan Ramadan saja. Sedangkan di pertengahan dan di akhir Ramadan, rahmat itu tidak diberikan. Maksud dari Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan rahmat pada saat permulaan awal Ramadan saja. Akan tetapi di pertengahan dan di akhir tidak, ialah pada saat bulan Ramadan Allah tetap memberikan rahmatnya pada pertengahan dan di akhir Ramadan. Akan tetapi itu tergantung kepada diri kita, kembali lagi kepada diri kita. Apakah kita akan menggunakan rahmat tersebut atau kita tidak akan menggunakannya. Pada pertengahan dan akhir bulan Ramadan, Allah juga menurunkan rahmat-rahmatnya. Salah satu contohnya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, pada akhir bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu salah satu contoh bahwa pada saat bulan Ramadan, di pertengahan dan di akhirnya Allah tetap menurunkan rahmat atas kaum muslimin. Lalu itu kembali lagi kepada kita, apakah kita akan menggunakan rahmat tersebut atau tidak. Orang yang tidak menggunakan rahmat tersebut, maka mereka akan terjerumus ke dalam keburukan, mereka akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, sehingga mereka masih mendengar bisikan-bisikan setan tersebut. Maka dari situlah masih banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan saat bulan Ramadan. Kemudian maksud dari kalimat yang kedua ialah pada saat bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Maksud dari hadis tersebut yaitu pada saat bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala lebih mudah untuk menerima amalan-amalan soleh yang kita buat di saat bulan Ramadan, seperti solat, puasa, tadarusan dan zakat kita akan lebih mudah sampai kepada Allah, sehingga lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah hadirin kita kuatkan iman kita, kita kuatkan amalan-amalan soleh kita tambah amalan-amalan soleh kita tambah ketaatan kita kepada Allah, kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi orang-orang yang mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu maksud dari kalimat yang ketiga ialah pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Yang dimaksud dari situ ialah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kaum muslimin untuk berbuat maksiat dan berbuat dosa. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akan tetapi kita sebagai kaum muslimin tidak pernah sadar dan tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan itu. Kita sebagai pendosa, kita sebagai orang yang pernah berbuat maksiat. Akan tetapi pada saat bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kemaksiatan tersebut. Allah Ar-Ghaffar, Ar-Rahim dan Ar-Rahman. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Maka dari itu hadirin, maka pertahankanlah rahmat Allah tersebut dari awal Ramadan hingga ujung Ramadan, agar kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan dari ketakwaan kita itu kita bisa menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah dan membuat iman kita semakin tambah, sehingga kita bisa menjadi mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.